Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita untuk epidemiologi penyakit menular, yaitu penyakit demam keong atau schistosomiasis. Identifikasi. Infeksi oleh jenis cacing trematoda baik oleh cacing jantan maupun cacing betina yang mana hidup dalam pembuluh darah vena mesentericica atau pembuluh darah vena kandung kemih dari inang selama siklus hidup yang bertahun-tahun. Gejala klinis yang timbul tergantung pada jumlah dan letak telur pada tubuh manusia sebagai inangnya. Kemudian Schistosoma mansoni dan Japanicum, gejala utamanya adalah pada hati dan saluran pencernaan dengan gejala-gejala antara lain diare, sakit perut dan pembesaran hati serta limfa. Kemudian Schistosoma hematobium, gejala klinis pada saluran kencing seperti dysuria, sering kencing dan kencing darah pada akhir kencing tersebut. Akibat patologi terpenting adalah komplikasi yang timbul dari infeksi kronis berupa pembentukan jaringan fibrosis di hati, hipertensi portal dengan segala akibat, dan mungkin saja diikuti dengan timbulnya keganasan pada kolon dan rektum, obstruksi uropati yang mendorong terjadi infeksi oleh bakteri. Kemandulan juga kemungkinan timbul CA kandung kemih pada schistosomiasis saluran kencing. Telur dari ketiga jenis schistosoma bisa diletakkan pada daerah di luar usus, seperti ada di otak, kemudian sumsum tulang belakang, kulit, ya, ataupun juga di daerah vulvovaginal. Larva daripada schistosoma tertentu pada burung dan hewan menyusui bisa juga menembus kulit manusia dan mengakibatkan penyakit dermatitis yang dikenal sebagai Schwimmer. Jenis ini tidak berkembang pada manusia. Kemudian berikutnya, diagnosa secara pasti untuk schistosomiasis itu tergantung dari ditemukannya telur di bawah mikroskop pada preparat hapus langsung atau preparat hapus tebal kato dari spesimen urin dengan filtrasi nuklir por ataupun dari spesimen biopsi. Nah, ini tentunya merupakan keahlian dari saudara-saudara kita laboratorium, ya. Kita sekedar wawasan, penambah wawasan, karena ini bukan bidang kita untuk laboratorium, walaupun kita juga ada kenal dengan laboratorium, cuma tidak sampai sedalam itu. Kemudian penyebab penyakit Schistosoma mansoni, hematobium, dan Japanicum, di mana ketiganya merupakan spesies utama yang menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi baik itu mansoni, hematobium, dan Japanicum itu terjadi banyak pada manusia. Kemudian Schistosoma mekong, malayensis, mattei, dan intercalatum hanya sebagai penyebab penyakit di daerah-daerah tertentu, ya, tidak banyak daerah. Kemudian kita lihat distribusi penyakit. Schistosoma mansoni ditemukan di Afrika, termasuk Madagaskar, Semenanjung Arab, Brasil, Suriname, Venezuela, di Amerika Selatan, dan di beberapa kepulauan Karibia. Kemudian Schistosoma hematobium ditemukan di Afrika termasuk Madagaskar dan Mauritius dan Timur Tengah. Adapun Schistosoma japanicum ditemukan di Cina, Taiwan, Filipina, dan Sulawesi, Indonesia, ya. Jepang tidak ada kasus baru yang ditemukan sejak tahun 78 setelah diprogram pemberantasan secara intensif. Jadi setelah pemerintah Jepang menangani dengan serius, ya, maka sejak tahun 78 kasus ini sudah menghilang dari Jepang.
Kemudian Schistosoma Mekong ditemukan pada daerah aliran sungai Mekong yang ada di Laos, Kamboja, dan Thailand. Kemudian Schistosoma intercalatum ditemukan di beberapa bagian Afrika Barat termasuk Kamerun, kemudian Republik Afrika, Gabon, dan Kongo. Schistosoma matei ditemukan di Afrika Selatan. Schistosoma malayensis hanya dikenal dari semenanjung Malaysia atau semenanjung Malai. Tidak ada satupun dari jenis spesies ini yang ditemukan di Amerika Utara. Kemudian reservoir. Manusia merupakan reservoir utama untuk Schistosoma hematobium, intercalatum, dan mansoni. Adapun manusia, anjing, kucing, babi termasuk sapi, kerbau air, kuda, dan binatang perangat liar merupakan host spesies potensial dari Schistosoma javanicum. Gambaran epidemiologi relatif berbeda pada daerah yang berbeda pula. Adapun Schistosoma malayensis merupakan parasit rodensia yang terkadang menginfeksi manusia. Secara bertahannya siklus parasit tergantung adanya keong yang tepat berperan sebagai inang antaranya. Cara penularan. Infeksi didapat melalui air yang mengandung bentuk larva yang berenang bebas atau serkaria yang sebelumnya berkembang di tubuh keong. Telur daripada Schistosoma hematobium dikeluarkan dari tubuh mamalia, umumnya melalui urin, sedangkan spesies yang lain melalui feses atau BAB. Telur menetas di air dan melepaskan larva Miracidium memasuki tubuh keong air tawar yang cocok sebagai inang. Maka larva-larva itu akan masuk ke dalam tubuh keong dulu, sebelum nanti berpindah ke manusia. Setelah beberapa minggu, serkaria muncul dari keong dan menembus kulit manusia. Biasanya ketika orang sedang bekerja, berenang, atau melintasi air. Serkaria kemudian memasuki aliran darah, dibawa ke pembuluh darah paru, berpindah ke hati, berkembang menjadi matang, dan migrasi ke pembuluh darah vena di rongga perut. Jadi, disinilah peran kita sebagai petugas Kesmas memutusnya penyakit ini, gitu ya, biar tidak terjadi penularan terus, maka diputus di sini. Bagaimana kehidupan keong? Maka dengan meniadakan atau mengurangi populasi keong di situ, maka dengan sendirinya kemungkinan besar kasus Schistosoma akan berkurang atau bahkan bisa menghilang. Maka peran kita putus siklusnya. Maka penting kan kalau belajar penyakit itu bagaimana alaminya. Setelah kita tahu bagaimana dia berproses, maka dari sisi mana kita memotong. Adapun orang yang sudah sakit, ya itu bukan tanggung jawab kita, karena kita memang tidak berhak. Itu tanggung jawab medis. Kita hanya bertanggung jawab di lingkungan. Bagaimana kita mengendalikan. Kalau dia melalui vektor, contohnya keong, berarti kita kendalikan di keongnya. Bagaimana dengan populasi? Tapi diingat, tidak semua keong membawa serkaria. Hanya keong-keong tertentu yang mana ada kemungkinan dia membawa serkaria di dalam tubuhnya. Kemudian masa inkubasi. Gejala sistemik akut demam Katayama dapat terjadi pada infeksi primer, yaitu pada 2-6 minggu setelah terpajan. Terpajan itu terpapar atau terkena, yaitu sebelum atau pada saat telur diletakkan. Gejala umum akut jarang terjadi, tetapi dapat saja timbul pada infeksi Schistosoma hematobium. Kemudian masa penularan. Tidak terjadi penularan dari orang ke orang. Namun, orang yang menderita Schistosoma kronis menyebarkan infeksi dengan dikeluarkannya telur bersama urin dan feses ke dalam air. Jadi tidak manusia ke manusia, tetapi di sini apa? Ada perantaranya. Orang ini tetap menular selama mereka terus mengeluarkan telur. Orang yang terinfeksi oleh mansoni, kemudian hematobium, masa penularannya
bertahan sampai 10 tahun, cukup panjang ya. Keong yang terinfeksi akan melepaskan sel karya selama keong itu hidup, yaitu dari beberapa minggu sampai dengan 3 bulan di dalam tubuh keong tersebut. Kerentanan dan kekebalan. Semua orang rentan terhadap infeksi, tidak ada kata kebal terus tidak kena gitu ya. Terbentuknya kekebalan sebagai akibat dari infeksi tidak diketahui dengan jelas. Kemudian cara penularan untuk pencegahannya diantaranya memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah endemis tentang cara penularan dan bagaimana memberantas penyakit ini. Lah, ini tugas kita memberikan diantaranya penyuluhan, edukasi kepada masyarakat tentang schistosoma tadi. Kemudian buang air besar dan buang air kecil di jamban yang saniter agar telur cacing tidak mencapai badan air tawar yang mengandung keong sebagai inang antara lain. Maka pengawasan terhadap hewan yang terinfeksi schistosoma javanicum perlu dilakukan, tetapi biasanya tidak praktis. Nah, maka di sini kita potong sebagai petugas kesehatan masyarakat apa? Tidak boleh BAB di sungai, ya, tidak boleh apa? BAB di sungai, tetapi kita anjurkan mereka BAB di jamban yang standar, misalkan dengan jamban leher angsa misalkan, ya, bukan jamban cemplung, ya. Jamban leher angsa atau jamban duduk dan seterusnya, itu yang aman ya, lebih aman. Kita sarankan penduduk seperti itu, dan jangan sampai mereka mandi di sungai, BAB di sungai, karena otomatis kalau orang mandi di situ biasanya dia buang urin, buang air besar dan sebagainya lah, itu akan melanjutkan penularan. Maka kita menganjurkan, kita menyarankan masyarakat untuk BAB di jamban, bukan di sungai. Istilahnya kalau sungai itu kan jamban terpanjang di dunia begitu ya. Tapi itu salah kalau kita BAB di sana. Kemudian cara pencegahan yang lain memperbaiki cara irigasi dan pertanian, mengurangi habitat keong dengan membersihkan badan air dari vegetasi atau dengan mengeringkan dan mengalirkan air. Dengan tidak adanya air di sana, artinya tidak ada air yang tergenang, maka otomatis keong tidak ada berdiri di situ, karena keong itu identik dengan air, ya, identik dengan air. Kalau di situ ada keong, otomatis di sekitar itu juga ada airnya, ya. Kalau tidak ada airnya, otomatis keong akan mati, kan. Kemudian pencegahan yang lain memberantas tempat perindukan keong dengan moluskida. Ya, biaya yang tersedia mungkin terbatas untuk penggunaan moluskisida ini. Ya, ini semacam pestisida ya, untuk membunuh keong-keong yang ada. Kemudian untuk mencegah pemajanan dengan air yang terkontaminasi, contohnya menggunakan sepatu boot karet. Nah, jadi kalau main-main di tempat yang seperti itu ya, banyak airnya dan dikhawatirkan banyak keongnya, ya kita bisa menggunakan sepatu boot ya, untuk melindungi kaki-kaki kita dari kemungkinan ya, adanya serkaria tadi. Untuk mengurangi penetrasi serkaria setelah terpajan dengan air yang terkontaminasi dalam waktu singkat atau secara tidak sengaja, yaitu kulit yang basah dengan air yang diduga terinfeksi dikeringkan segera dengan handuk. Bisa juga dengan mengoleskan alkohol 70% segera pada kulit ya, untuk membunuh serkaria. Jadi kalau dikhawatirkan ada serkaria, kita bisa menggunakan hal tersebut. Kemudian berikutnya persediaan air minum. Air untuk mandi dan mencuci pakaian hendaknya diambil dari sumber yang bebas serkaria atau air yang sudah diberi obat untuk membunuh serkaria. Cara efektif untuk membunuh serkaria yaitu dengan memberikan iodinatoklorin dengan menggunakan kertas saring. Membiarkan air selama kurang lebih 48-72 jam sebelum digunakan juga dianggap efektif. Jadi klorin ya, ini penting ya. Ini klorin itu antibiotiknya orang-orang kesehatan masyarakat gitu ya, senjata paling ampuh ya untuk istilahnya kalau medis antibiotik gitu ya. Gas klor ini penting
untuk membunuh mikroorganisme yang ada di dalam air, dan dia akan bekerja efektif pada air yang bersih, bukan pada air yang kotor, tetapi pada air yang bersih. Maka di rumah sakit untuk distribusi air bersihnya mesti dikasih kaporit, ya, karena dia mengandung klor. Obati penderita di daerah endemis dengan praziquantel untuk mencegah penyakit berlanjut dan mengurangi penularan dengan mengurangi pelepasan telur oleh cacing. Para wisatawan yang mengunjungi daerah endemis harus diberitahu akan resiko penularan dan cara pencegahan. Jadi kalau mereka sudah diberitahu, ya paling tidak ada tindakan preventif, jangan sampai mereka itu tertular atau terkena. Kemudian penanganan berita, kontak, dan lingkungan. Laporan ke instansi kesehatan setempat di daerah endemis tertentu di kebanyakan negara bukan merupakan penyakit yang harus dilaporkan. Kemudian isolasi, ya, ini tidak dilakukan. Kemudian disinfeksi serentak, buang air besar dan buang air kecil di jamban yang saniter. Kemudian karantina juga tidak ada. Kemudian pemberian imunisasi juga tidak ada. Investigasi kontak dan sumber infeksi. Cari kontak untuk kemungkinan infeksi common source. Penemuan sumber penularan merupakan upaya yang dilakukan dengan bersama-sama masyarakat. Kemudian pengobatan spesifik, ya, dengan praziquantel adalah pilihan untuk semua spesies. Obat alternatif adalah dengan oxaliquin untuk Schistosoma mansoni dan Matrifonet untuk Hematobium. Kemudian bagaimana upaya penanggulangan wabah? Cari dan temukan semua penderita Schistosoma dan obati seluruh penduduk yang terinfeksi, terutama mereka yang mengeluarkan telur dalam jumlah sedang dan banyak. Berikan perhatian khusus kepada anak-anak, karena biasanya anak-anak itu suka bermain di air. Sediakan air bersih. Beri peringatan kepada masyarakat untuk tidak kontak dengan air yang kemungkinan besar terkontaminasi skaria, dan cegah pencemaran air. Di daerah dengan tingkat kepadatan populasi keong tinggi, lakukan upaya pemberantasan dengan menggunakan molluscicida, ya, semacam pestisida untuk membunuh keong-keong tadi. Kemudian penanggulangan demam keong bisa dengan promosi kesehatan, surveillance demam keong, pengendalian faktor risiko, penanganan penderita kronis, dan pengobatan untuk penderita. Kemudian promosi kesehatan, pengenalan tanda dan gejala demam keong serta pengobatannya, ya, peningkatan partisipasi masyarakat untuk pemeriksaan tinja. Jadi masyarakat harus diikutkan. Kemudian komunikasi, informasi dan edukasi mengenai penggunaan alat pelindung diri saat masyarakat beraktivitas di daerah endemis, yaitu penggunaan jamban yang sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Ya. Kemudian advokasi kepada kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain untuk mendukung tercapainya eradikasi demam keong. Ya, eradikasi itu apa? Meniadakan, menghilangkan. Ya. Kemudian surveillance demam keong melalui pengamatan faktor risiko dan pengamatan daripada demam keong itu. Kemudian pengendalian faktor risiko, pembasmian keong melalui modifikasi lingkungan dan penggunaan bahan kimia dan ataupun metode yang lain. Pengobatan hewan ternak yang terkontaminasi, pengandangan hewan ternak, jadi tidak dibiarkan liar begitu ya, tapi ada tempat tersendiri untuk hewan-hewan ternak itu. Kemudian penggunaan alat pelindung diri untuk masyarakat, ya, termasuk sepatu boot tadi ya. Penggunaan sarana air bersih dan jamban yang sehat. Nah, maka ini perlu adanya kalau di kampung itu jambanisasi gitu. Karena kadang di desa itu banyak yang belum punya jamban, sehingga mereka BAB-nya di sungai, mandinya di sungai, mencucinya di sungai. Jadi sungai sebagai segalanya ya. Bahkan untuk komunikasi dengan warga ya, ada yang BAB, ada yang mencuci, ada yang ini sambil cerita. Nah, ini
maka kita potong. Kita sarankan masyarakat jangan BAB ataupun mandi di sungai, tapi biasakan menggunakan jambanisasi, ya, menggunakan jamban. Nah, ini sebagai perbandingan atau gambaran morfologi daripada cacing dewasa, ya, tidak perlu dihafal, sekedar pengetahuan saja. Ini juga demikian, ya, dari keong masuk, ya, ke dalam tubuh manusia, ya. Oke, demikian materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Kita lanjutkan di forum tanya jawab. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.